Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Eka Pratama dengan NIM 333219005. Saya dari jurusan Teknik Elektro, mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester medan elektromagnetik. Dan video ini bertujuan untuk mengumpulkan ujian akhir semester medan elektromagnetik juga. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat yang berada di ruang hampa. Lalu tentukan yang A besar potensial V di titik P dan yang B besar rapat muatan atau rho V. Cara penyelesaiannya yaitu pertama, diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat dengan ketentuan yang sudah ditentukan yaitu menggunakan NIM masing-masing mahasiswa. NIM saya 333219005, alpanya 1, betanya 1, dan gamanya 5. Lalu ditanya yaitu V di titik P dengan ketentuan P, alpha, beta, gamma, sudut θ-nya 30 derajat dan pi-nya 60 derajat. Nah, di sini ada satu ketentuan lagi yaitu R-nya itu sama dengan gamanya ya. Oke, selanjutnya B-nya itu rho V. Kemudian kita jawab, yaitu kita tinggal masukkan saja di titik P-nya itu alpanya yaitu 1, betanya 1, gamanya 5, sudut θ-nya 30 derajat, pi-nya 60 derajat. Ini sudah saya tulis juga ya, gamanya sama dengan R. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu V di titik P sama dengan V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. Masukkan angka-angkanya, gamanya yaitu sendiri saya 5, cos 2, pi-nya itu 60 derajat per 5 kuadrat. Nah, ini tinggal dikali saja, jadi 5 cos 2 kali 60, jadi sama dengan 120 derajat per 5 kuadrat. Sehingga hasil dari ini yaitu sebesar minus 1 per 10 V, atau kita sederhanakan menjadi minus 0,1 V. Selanjutnya yang B itu, tentukan potensialnya. Dikarenakan titik P berada di ruang hampa, maka besar rapat muatan atau rho V-nya itu sebesar 0. Selanjutnya untuk nomor 2, itu ada soal konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alpha cm dan rho 2 sama dengan beta cm di ruang vakum. Dibangkitkan pada potensial 100 mV dan minus 50 mV secara berurutan. Lalu tentukan yang A-nya potensial V rho, yang B-nya medan atau E rho, dan yang C rho pada V sama dengan minus 50 mV. Ini adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita tuliskan dulu diketahuinya. Rho 1 itu sama dengan alpha. Ini sudah saya tuliskan juga ketentuannya menggunakan NIM yang sama tadi, yaitu alpha sama dengan 1 dan beta sama dengan 1. Lalu kita masukkan untuk rho 2-nya beta yaitu 1 cm. Lalu potensial dibangkitkan itu pada V1 sebesar 100 mV dan V2-nya sebesar minus 50 mV. Yang ditanya tadi sudah saya bacakan, jadi saya langsung ke penyelesaiannya. Cara penyelesaian yang pertama yaitu kita menggunakan divergensi dulu, yang dimana divergensi kuadrat V sama dengan 0. Lalu kita ubah atau substitusi menjadi 1 per rho kali D per D rho, rho dV per D rho sama dengan 0. Karena ini bisa dicoret, jadi langsung bisa. Jadi D per D rho, rho dV per D rho sama dengan 0. Lalu ini diubah lagi, rho dV per D rho sama dengan C. Lalu ini kita tinggal tukar saja posisinya sehingga menjadi dV per D rho sama dengan C per rho. Sehingga hasil akhirnya yaitu V sama dengan C ln rho plus B.
Selanjutnya itu kita buat persamaan, yaitu untuk rho 1 sama dengan 1 cm dan V1 sama dengan 100 mV. Lalu kita masukkan sini 100, untuk V-nya sama dengan C ln 1. Karena rho-nya saya 1, kita masukkan 1 plus B. Di sini C ln 1 itu sama dengan 0, jadi langsung saja 100 sama dengan B. Ini untuk persamaan 1. Lalu untuk persamaan 2-nya yaitu rho 2 sama dengan 1 cm juga, dan V2-nya sama dengan minus 50 mV. Caranya sama seperti tadi, menggunakan persamaan ini, tinggal masukkan V-nya minus 50, C ln 1 plus B. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua. Lalu masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita gabungkan, itu minus 50 sama dengan C ln 1 plus 100. Ini 100 kita pindahkan ke sini sehingga menghasilkan minus 150 sama dengan C ln 1. Lalu kita pindah ruas lagi sehingga C sama dengan minus 150 per ln 1. Kita masuk ke soal yang A. Yang A itu kita mencari potensial atau V-rho. Untuk potensialnya sendiri yaitu V sama dengan C ln rho plus B. Atau V-rho sama dengan ini yang sudah kita dapatkan tadi, terus ditambah 100 mV. Sehingga hasilnya minus 150 ln rho per ln 1 kali 10 pangkat min 3 volt. Lalu yang B itu ada medannya. Untuk medannya sendiri kita rumusnya yaitu minus divergensi V. Lalu kita substitusikan menjadi minus dV per dρ atau pi rho tambah 1 rho dV per dP atau pp tambah dV per dz atau pz dikali V. Lalu kita turunkan jadi seperti ini. Langsung masukkan saja ke sini. Ini V-nya langsung kita masukkan saja. Ini V yang tadi yang di atas. Nah, kita hitung semuanya sehingga kita dapat hasil yaitu 150 per X ln 1 atau pi rho mV per cm. Lalu kita ubah lagi sederhana menjadi 15 per X ln 1 atau pi rho V per M. Selanjutnya yang C itu rho pada minus 50 mV. Yang C, ya, rho pada V sama dengan minus 50 mV. Kita langsung masukkan saja, V sama dengan minus 150 ln rho per ln 1 tambah 100. V-nya kita masukkan, minus 50, seperti tadi. Ya, kita masukkan saja ini, seperti yang tadi juga. Langsung jadi minus 150. Minus 150 ln rho per ln 1. Lalu ln rho sama dengan 150 ln 1 per min 150. Ln rho itu sama dengan juga ln 1. Ini buat sebagai perbandingan sehingga rho sama dengan 1. Soal yang ketiga, yang dimana diketahui epsilon sama dengan alpha kali 10 pangkat minus 11 F per M, mu 0 sama dengan beta kali 10 pangkat min 6 H per meter dalam ruang bebas. Jika E-nya sama dengan 3 cos omega T min Bx atau Pz, tentukan A-nya itu rapat flux atau D, B kuat medan magnetik atau D, C kuat medannya atau H, lalu D buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Yang E-nya terakhir besar Gegel maksimum. Jika A-nya alpha atau Px tambah beta AY meter kuadrat dan N-nya sama dengan 1. Dan ini kita masuk cara penyelesaiannya yaitu kita tulis diketahuinya epsilon alpha kali 10 pangkat minus 11 F per M. Ini dengan ketentuan yang sama yaitu menggunakan NIM juga. Kita langsung masukkan saja yaitu 1 kali 10 pangkat minus 11 F per M. Mu 0-nya
beta kali 10 pangkat min 6 H per M, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 HM. Lalu E-nya sama dengan 3 cos omega T min beta X atau PZ sama dengan 3 cos omega T min X atau PZ. Di sini min X karena 1, jadi 1 itu nggak usah ditulis, kita langsung masukkan saja X. Yang ditanya tadi sudah saya baca, jadi langsung saja kita masuk penyelesaiannya. Itu yang pertama, D sama dengan epsilon kali E. Yaitu epsilonnya tadi kita masukkan yang ini. Epsilonnya kita masukkan yang ini. Terus E-nya juga kita masukkan yang tadi, yang sudah kita beri angkanya. Yaitu 1 kali 10 pangkat minus 11 F per M 3 cos omega T min X atau PZ V per M. Sehingga menghasilkan 3 cos omega T dikurang X kali 10 pangkat minus 11 atau PZ F V per M kuadrat. Lalu yang B itu kita mencari kuat medan magnetik. Kuat medan magnetik sendiri yang pertama kita cari fluxnya dulu, itu kita menggunakan rumus flux, disubstitusikan menjadi seperti ini, sehingga integral D vektor ds sama dengan integral S D ds, dengan catatan yaitu divergensi kali D itu sama dengan B. Sehingga bisa kita tulis itu integral S divergensi kali D ds sama dengan integral S B kali ds. Nah, sini kita bisa menggunakan permisalan, yaitu untuk D sebesar 3 cos omega T dikurang X kali 10 pangkat minus 11 atau PZ. Nah, di sini saya menggunakan permisalan. Kita bisa menggunakan permisalan bebas, mau taruh di mana saja. Di sini saya menggunakan dx dy-nya itu 0, dan dz-nya saya gunakan ini, yang tadi. Oke, kita langsung masuk saja, yaitu untuk mencari kuat medan magnetiknya, yaitu B sama dengan divergensi kali D. Lalu kita substitusikan D per dz per dy dikurang D per dy ddy per dz atau px tambah ddx per dz kurang ddz per dx atau py plus ddy per dx min ddx per dy atau pz. Lalu kita masukkan sesuai ini tadi ya, kalau misalnya dz kita masukkan yang ini, kalau misalnya dy dan dx kita masukkan yang ini. Oke, di sini d karena ini dz, jadi kita masukkan yang tadi 3 cos omega t minus x kali 10 pangkat minus 11 per dy dikurang, karena ini dy kita tulis 0 dan begitu seterusnya, sehingga didapatkan hasil yaitu karena ini dikurang 0, jadi 0 kurang 0 tambah 0 min 3 sin omega t min x kali 10 pangkat minus 11 atau pi plus 0 kurang 0 atau pz, karena ini sama juga seperti tadi. Sehingga kuat medan magnetiknya itu sama dengan min 3 sin omega t minus x kali 10 pangkat minus 11 atau pi y, dengan satuannya Tesla. Yang C yaitu kita mencari kuat medan, yang dimana kuat medan ini bisa kita ubah dari rumus kuat medan magnetik, yaitu B sama dengan mu0 kali H. Lalu kita pindah ruaskan menjadi H sama dengan B per mu0. Sehingga kita masukkan, B-nya tadi sudah ketemu ya, kita tinggal masukkan yang ini ke sini. Lalu per 1 kali 10 pangkat min 6. Itu dari yang sini ya. Ya, untuk mu0-nya. Sehingga didapat hasilnya itu min 3 sin omega t min x kali 10 pangkat minus 5 atau pi y. Minus 5 itu, ini min 6-nya kita pindahkan ruas ke atas, sehingga minus 11 kurang min 6. Selanjutnya yang D itu kita membuat sketsa grafik pada E dan H, yang dimana T-nya itu sama dengan 0. E-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu yang di atas tadi. Nah, kita dapatkan lagi, kita langsung masukkan saja 3 cos omega t
min X atau pi Z. Lalu kita masukkan T-nya 3 cos W omega 0 min X atau pi Z. Sehingga hasilnya yaitu 3 cos min X atau pi Z. Atau bisa diubah menjadi 3 cos X atau pi Z. Di sini kita pakai permisalan yaitu X itu menggunakan sama dengan cos yang menghasilkan 0. Nah, cos yang menghasilkan 0 itu adalah cos 90 derajat dan cos 270 derajat. Sehingga kita bisa menggunakan 90 derajat plus Kn kali 270 derajat untuk di gambarnya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini 3-nya itu dari yang sini. Minus 3-nya sama. Ini 270 derajat, minus 90 derajat. Di sini Kn-nya ya. Kn itu ada 2, yaitu K0 dan K1. Dengan K0-nya itu 90 derajat dan K1-nya 270 derajat. Oke, kita lanjut ke sketsa grafik H saat T-nya sama dengan 0. Juga, yang dimana hanya tadi sudah kita dapatkan ya. Yaitu ini. Kita tinggal masukkan saja, yaitu minus 3 sin omega T min X kali 10 pangkat min 5 atau pi Y. Kita masukkan T-nya sama dengan 0 tadi. Sehingga yang didapat adalah min 3 sin min X atau pi Y. Atau bisa diubah menjadi 3 sin X atau pi Y. Di sini pakai permisalan juga, yaitu di sini kalau di grafik H kita menggunakan permisalan sin yang menghasilkan 0, dan sin yang menghasilkan 0 itu adalah sin 0 derajat, sin 180 derajat, dan sin 360 derajat. Sehingga kita bisa menggunakan 0 derajat plus Kn kali 180 derajat untuk di hasil grafiknya. Itu seperti ini. Kita mulai dari min 360 derajat, min 180 derajat, lalu ini ada Kn-nya yaitu K0 dan K1. Ini 180 derajat, ini 360 derajat. Ini dengan menggunakan yang sama, 3 dan 3. Oke, ini pencarian terakhir yaitu mencari GGL maksimum. Kita tentukan A-nya dulu, yaitu tadi alpha sama dengan atau pi X tambah beta atau pi Y meter kuadrat. Karena alpha dan beta saya bernilai 1, maka kita tinggal menuliskan jadi A atau pi X plus atau pi Y meter kuadrat. Sehingga kita bisa menggunakan rumus GGL maksimum, yaitu N, B, A, omega. Ini dikali semua. Untuk N-nya sendiri 1, itu sudah saya bacakan tadi di soal sebelumnya, di atas. Itu terus B-nya kita gunakan yang tadi, kita dapatkan juga, yaitu min 3 sin omega T min X kali 10 pangkat minus 11 atau pi Y. Dikali, nah ini masukin yang A-nya tadi, kita ke sini, pindah. Kita masukkan jadi atau pi X plus AY dikali omega. Karena dikali 1, jadi kita tinggal masukin saja langsung minus 3 sin omega T min X kali 10 pangkat minus 11. Nah, ini kita kali silang ya. Sehingga kita misalkan atau pi Y kali atau pi X. Tambah 3 sin omega T min X kali 10 pangkat minus 11 atau pi Y juga dikali omega V. Nah, setelah itu ini W-nya kita kali ke sini, sehingga kita dapatkan hasil minus 3 omega sin omega T min X kali 10 pangkat minus 11 dengan atau pi X plus atau pi Y V. Demikian untuk pembahasan soal ujian akhir semester medan elektromagnetik. Jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.